Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan bercerita sesuatu yang saya yakin semua teman-teman tidak ingin terjadi. Sebagai konten kreator pasti ada suka dukanya. Ini sangat fatal teman-teman. Ya meong. Sudah makan tadi kan? Ada makanannya bol. Tadi sudah makan. Berapa kali makan? Sudah berapa kali meong. Jadi teman-teman, baru aja saya buka YouTube Studio. Ternyata ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Tapi itulah, sebagai konten kreator kita harus antisipasi semua kemungkinan. Karena teman-teman pasti tahu ya, kalau sudah dimonetisasi pasti tahu penghasilan berapa sih. Sangat kecil. Cuma kita tetap ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada teman-teman. Jadi kita tetap bisa ada di YouTube. Teman-teman, tadi saya buka YouTube Studio. Nah, saya kaget tiba-tiba dolar merah. Di situ sebabnya karena ya ketidaksengajaan saya, dan yakin 100% bahkan 1000% bahwa itu bukan kesalahan dari saya. Kenapa? Video saya sudah lama banget ya, kurang lebih 5 tahun. Saya sudah hampir lupa video tersebut. Tiba-tiba kena ya logo dolar merah. Kena copyright atau klaim hak cipta. Padahal nyata video tersebut adalah video asli dari saya. Saya buat sendiri, rekam sendiri, tanpa ada yang membantu, karena saya juga kameramennya. Tetapi ada yang klaim, jadi kena copyright. Ceritanya begini, waktu itu saya buat video, ya saya keluar kota, bikin video. Udah lama banget, pokoknya kurang lebih 5 tahun ya. Tapi kenapa sekarang baru muncul? Saya juga nggak tahu. Seharusnya pihak YouTube itu menganalisa, baru menyetujui tentang komplain atau klaim hak cipta dari seseorang. Karena saya menggunakan back sound teman-teman. Makanya sekarang udah bertahun-tahun saya nggak pakai back sound. Ya, jadi saya pakai musik. Musik itu saya ambil dari library YouTube. Jadi dari yang disiapkan YouTube, di situ kan no copyright. Artinya aman. Tapi kenapa begitu lama tiba-tiba diklaim? Karena saya yakin saya tidak mau hapus video saya. Jadi bagaimana solusinya? Teman-teman ikuti saya sampai akhir video ini. Karena banyak pemula yang ingin menjadi konten kreator, jadi harus berhati-hati. Jadi kalau ingin membuat video, sebaiknya video asli dari kita dan jangan menggunakan musik. Itu lebih aman. Kecuali memang ya musik kita sendiri itu aman, tidak ada yang bisa klaim. Nah, jadi saya tadi sudah mengatasinya. Saya tidak mau hapus video saya karena video asli saya. Masa saya mau hapus video saya sendiri? Kecuali ya video tersebut sudah lama dan tidak ada lagi penontonnya. Kadang saya menghapus video teman-teman, tapi saya lihat dulu apa masih ada penontonnya atau sudah nggak ada. Nah, kalau ini saya tidak pernah mengoreksinya, karena kalau saya buka
di YouTube Studio itu aman-aman aja, nggak ada. Tadi baru ada pemberitahuan, tapi saya sudah mengatasi. Jadi teman-teman, kalau kita membuat video mau bagus atau tidak menurut orang, ya terserah mereka lah. Jadi kita tetap berkarya saja, berusaha untuk memperbaiki dan selalu memperbaiki. Jadi kalau kita selalu memperbaiki, otomatis ya lama-lama itu akan terbangun brand kita, algoritma akan terbentuk. Termasuk saya karena kesibukan jadi sampingan aja di YouTube, karena sudah merasakan minim sekali penghasilan di YouTube. Jadi tidak boleh disia-siakan kalau kita punya pekerjaan tetap, ya teman-teman semuanya. Jadi cara saya mengatasinya, saya hapus musiknya. Kenapa? Karena sudah nyata waktu awal di situ no copyright, aman. Keterangannya di situ, bahkan kalau nanti monet kan banyak hasilnya, nanti berbagi dengan yang punya, tapi ternyata dia klaim, ya kan tidak logis, karena awalnya kan dikatakan no copyright, kok tiba-tiba berubah, artinya tidak konsisten kan. Nah, supaya aman teman-temannya, jadi sebaiknya jangan pakai musik, itu aman. Saya juga tidak suka sih kalau pakai musik, cuma waktu itu ya iseng-iseng aja tambah background musik, karena ya supaya nggak terlalu sepi, jadi tambahlah. Setelah bertahun-tahun diklaim, bahkan jadi masalah besar karena di dismonet atau tidak diaktifkan lagi monetisasinya, ya kan, sangat merugikan. Tapi saya sudah hapus musiknya, sudah aman kembali, sudah kembali dolar hijau, bukan lagi merah. Jadi ini pembelajaran yang sangat berharga bagi teman-teman semuanya, supaya tetap berhati-hati, dan jika bercita-cita ingin menjadi konten kreator, harus betul-betul konsisten dan mempublikasikan karya aslinya. Itu lebih bisa dihargai. Saya karya sendiri, cuma ya mau tambah sedikit musik, ambil dari YouTube Library, ya no copyright, ujung-ujungnya diklaim juga, ya kan, artinya pihak YouTube juga tidak konsisten. Ya, yang disalahkan malah konten kreator, langsung dolar merah. Jadi teman-teman, supaya aman, tetap berkarya, mengeluarkan karya-karya terbaiknya, karya aslinya, itu aman. Dan sebaiknya tidak pakai musik, mau musik dari manapun mengatakan no copyright, jangan percaya, karena saya sudah membuktikan itu tidak bisa dipercaya sama sekali. Setelah sekian lama, bertahun-tahun, kurang lebih 5 tahun, kok tiba-tiba diklaim, padahal awalnya dari YouTube sendiri mengatakan no copyright. Makanya saya pakai, ya padahal video saya video biasa aja, nggak viral juga gitu. Jadi ya cuma nggak enak aja bagi kita konten kreator, masa diklaim video kita sendiri yang kita pakai musik dari YouTube yang nyata-nyata disiapkan no copyright, kenyataannya berbeda. Jadi itu saja teman-temannya. Semoga penjelasan saya kali ini bisa bermanfaat. Tetap semangat berkarya. Jadi kalau kita haus, di depan saya sudah ada air minum Cleo, sangat segar, jernih. Jadi saya selalu siapkan di rumah dan juga ketika bepergian. Oke teman-teman, sekali lagi mohon maaf jika sekiranya ada kata-kata yang salah dari saya, agar kita bisa tetap saling mendukung, tetap saling memotivasi, terutama bagi para YouTuber pemula. Siap-siap jika ada sesuatu yang terjadi, semoga bisa dilewati dan sukses menjadi YouTuber besar. Oke teman-teman,
Demikian video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.